Selamat sore Bu. Selamat sore Mbak Yulia. Mohon maaf Bu ya mengganggu waktunya. Iya nggak apa-apa. Mbak Yulia tadi menghubungi saya ya? Iya Bu, betul. Oke, Mbak Yulia gimana nih tadi perjalanannya? Alhamdulillah lancar Bu, nggak macet. Soalnya kan lagi PSBB juga, jadi jalannya agak lowong gitu Bu. Oh gitu. Kabarnya gimana nih Mbak Yulia? Alhamdulillah sehat. Sehat. Keluarga di rumah sehat juga? Sehat juga. Iya ya, emang agak serem ya pernah gini. Berarti baru pertama kali keluar nih? Iya betul. Setelah sekian lama. Setelah sekian lama ya ampun. Bosen ya Pak? Banget Bu, banget. Tapi kadang masih sering keluar sih, tapi ya cuma deket-deket ke supermarket kayak gitu-gitu doang. Terus kesibukannya apa nih? Selama pandemi ya sekolah aja sih Bu, daring, terus ngisi tugas, terus ya udah gitu-gitu aja Bu, bantu pekerjaan rumah juga. Sekolah daring ini berarti belum sempat masuk sekolah sama sekali, maksudnya luring. Sempat luring waktu awal-awal itu aja sih Bu, kan naik kelas, jadi ya pengenalan guru-gurunya aja sih Bu. Oh, Mbak ini kelas berapa nih? Kelas 3 Bu, naik kelas 3. Oh oke, kelas 3. Kalau boleh saya tahu nih kedatangannya Mbak Yulia sini ada apa ya? Iya Bu, jadi saya tuh kan direkomendasi sama teman saya untuk datang ke Ibu. Waktu itu teman saya tuh bilang ke saya kalau misalnya ada masalah bisa datang ke Ibu. Nah kan waktu itu saya nggak ngerasa ada masalah Bu ya, jadi ya saya kayak ya udahlah gitu. Tapi akhir-akhir itu saya ngerasa kayak ada sesuatu yang mengganjal gitu Bu di saya sendiri gitu. Makanya saya pengen cerita ke teman, tapi kok kayaknya saya nggak yakin gitu kalau teman saya ini bisa ngasih saya jalan keluar gitu. Akhirnya saya ingat sama ucapan teman saya itu, ya udah saya hubungin Ibu itu tadi. Oh begitu, jadi dapat rekomendasi dari teman ya berarti. Oke. Kalau boleh saya simpulkan berarti Mbak Yulia ingin melakukan proses konseling. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, saya tanya dulu apakah Mbak Yulia pernah melakukan konseling? Belum sih Bu, sempat dengar aja kan di sekolah juga ada, cuma saya nggak tahu sih Bu, maksudnya nggak pernah ikut. Nggak pernah ikut gitu. Oh oke. Kalau itu saya jelaskan aja ya secara singkat proses konseling itu. Jadi proses konseling adalah pemberian bantuan dari saya konselor kepada Mbak Yulia, sebutannya adalah konseling, untuk mencari solusi terbaik dari masalah Mbak Yulia. Tak perlu digariskan lagi kalau di sini akan mencari solusi Mbak Yulia sendiri. Saya hanya sebagai fasilitator saja. Jadi nanti kita bersama-sama mencari solusi terbaik dari masalah Mbak Yulia. Kita paham Mbak Yulia paham? Sejauh ini sudah paham sih Bu. Sudah paham ya. Kalau gitu sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dulu asas-asasnya. Asas-asas ini yang akan melindungi proses konseling kita. Yang pertama ada asas kerahasiaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kerelaan. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana di sini Mbak Yulia tidak perlu takut kalau rahasia Mbak Yulia atau masalah Mbak Yulia akan diketahui oleh pihak lain. Dan di sini saya akan menjaga rahasia Mbak Yulia. Gitu. Di asas kedua ada asas kesukarelaan, di mana Mbak Yulia harus datang ke sini tanpa paksaan. Nah, Mbak Yulia datang ke sini ada maksa nggak? Enggak sih Bu. Hanya rekomendasi aja ya? Rekomendasi saja, dan kebetulan teman saya sendiri juga. Oke, jadi dari kesukarelaan ini Mbak Yulia tidak boleh melakukan konseling atas dasar paksaan. Jadi harus kemauan sendiri. Gitu. Yang ketiga adalah asas keterbukaan. Yang di sini saya sangat mengharapkan Mbak Yulia dapat menceritakan masalah Mbak Yulia secara terbuka, tidak ada yang tutup-tutupi, supaya kita dalam bersama-sama mencari solusi terbaik dari masalah Mbak Yulia. Dari sini apakah Mbak Yulia sudah paham atau masih bingung? Ada yang bertanyakan? Sudah paham Bu, berarti saya nggak perlu takut Bu ya kalau misal cerita saya ini bakalan bocor ke orang lain Bu ya. Karena saya malu Bu kalau misal cerita saya ini bakalan bocor gitu Bu. Mbak Yulia nggak perlu takut, saya nggak akan bocorin ke teman-teman Mbak Yulia apapun. Teman yang merekomendasikan saya di Mbak Yulia itu saya tidak akan membocorkan. Lalu apakah Mbak Yulia sudah siap melakukan proses konseling? Ya sudah siap. Sebelumnya nih udah nyaman belum nih duduknya? Sudah Bu, sudah kok. Udaranya gimana? Apa kurang Sudah cukup? Udah cukup, oke. Ya gitu Mbak Yulia bisa mulai menceritakan. Iya, jadi saya tuh akhir-akhir ini ngerasa kalau misal belajarnya saya ini tuh kayak males gitu loh Bu.
nggak maksimal gitu. Nggak maksimal, saya tuh ngerasa nggak maksimal. Saya ngerasanya kalau misal benar-benar memang menurun gitu Bu selama pandemi lebih tepatnya Bu ya, karena saya juga nggak tahu sih Bu, kalau waktu pandemi, kalau sebelum pandemi itu ya saya belajar ya belajar, tapi nggak semales sekarang gitu loh Bu. Jadi ya sekarang tuh kayak saya ngerasanya kok saya lagi kok jadi males gitu, kok menurun, dan itu efeknya itu ke nilai saya gitu Bu. Kan barusan kan rapatan Iya. nah itu saya tuh lihat kayak kok nilai saya jadi turun gitu, walaupun turunnya tuh nggak yang parah gitu Bu, tapi bener-bener yang kayak bukan target saya gitu Bu. Jadi ya saya kayak bingung kayak kenapa ya gitu, padahal saya juga ngerjain tugas, saya juga belajar, cuma males apa ya Bu ya, nggak semaksimal yang dulu gitu Bu. Terus ngerjain tugasnya pun biasanya saya tuh biasanya kalau deadline-nya besok, hari ini tuh biasanya udah selesai, tapi sekarang deadline-nya besok ya saya ngerjainnya tuh kayak besok gitu Bu. Oh, jadi Mbak Yulia menunda nih ceritanya. Iya, iya kayak gitu deh. Oke. Kalau boleh saya tahu nih dari proses konseling kita nanti ini, apa yang Mbak Yulia harapkan? Saya tuh pengen apa ya Bu ya, saya tuh nggak malas gitu Bu, kayak kembali normal lagi. Terus saya tuh juga pengen nilai saya tuh kembali baik lagi, soalnya kan gini loh Bu, kan kebiasaan nilai bagus terus tiba-tiba menurun tuh kayak nggak enak kan Bu ya. Kayak ya saya minder juga, terus saya apa ya Bu ya, ya nggak enak juga sama orang tua gitu. Ini aja nilai rapotku nggak tak kasih lihat gitu Bu, belum tak kasih lihat, soalnya apa ya Bu ya, saya takut Bu, tapi ya nggak tahu sih kalau orang tua saya bakal marah apa enggak gitu. Jadi ya itu sih Bu, saya pengen nggak males lagi, sama pengen nilai Kembalikan saya nilai-nilai gitu ya. Kalau gitu menurut Mbak Yulia nih, apa sih alasannya kenapa nilai-nilainya Mbak Yulia ini jadi turun? Apa ya Bu ya, saya nggak tahu sih Bu, tapi saya sempat kepikiran gitu, kalau misal ketika saya belajar, maksudnya perbedaan belajar saya di pandemi sama yang sebelum pandemi itu tuh, yang sebelum pandemi saya kan sering nih Bu kayak ngelakuin kegiatan belajar itu kayak berkelompok sama teman-teman saya gitu kan. Nah semenjak pandemi kan kita nggak mungkin ketemu, teman-teman saya juga takut kan untuk datang ke rumah gitu kan, soalnya teman-teman saya juga jauh gitu Bu. Jadi ya kita bingung gitu, kayak biasanya kita sering sih Bu kayak ngobrol, kayak biasanya kita belajar loh jam segini di kelas gitu, tapi semenjak pandemi ini kita kan nggak bisa, orang kita sekolah aja juga waktunya nggak pasti gitu, nggak kayak sekolah biasa kan, nggak kayak sekolah luring gitu. Jadi ya mungkin saya kepikirannya nilai saya turun karena saya belajarnya tuh Kurang maksimal. nggak maksimal. Ya. Terus nggak ada teman-teman juga, maksudnya bukan berarti saya menggantungkan ke teman-teman Bu ya, tapi lebih ke kayak semangatnya mereka tuh biasa nyampe gitu Bu, jadi bikin saya juga ikutan semangat gitu, berhubung sekarang nggak ketemu gitu. Jadi ya saya ngerasa kalau nggak ada semangat gitu Bu, ya tetap semangat cuma kurang gitu. Oke, jadi Mbak Yulia merasa kurang semangat belajar karena salah satu faktornya adalah pandemi ini, belajar dari rumah dan tidak bertemu teman-teman gitu. Ya mungkin bisa dibilang seperti itu sih Bu, kurang apa ya Bu ya, kurang semangat lah, bosen juga mungkin bisa jadi Bu, karena kita kan nggak ketemu juga gitu Bu ya. Terus kegiatannya di rumah ya cuma belajar sekolah kayak gitu, ngerjain tugas kayak gitu doang sih. Oke. Berarti Mbak Yulia ini selain karena pandemi merasa jadi kurang semangat, Mbak Yulia juga bosan karena terlalu lama di rumah begitu. Bisa dibilang seperti itu. Oke, kalau boleh saya ini skalakan nih Mbak Yulia dalam bentuk angka dari 1 sampai 10, di level mana Mbak Yulia merasa bosan saat ini untuk belajar. Kalau level 1 ini tidak bosan sama sekali, tidak mempengaruhi Mbak Yulia. Kalau level 10 ini bosan dan sampai mempengaruhi Mbak Yulia dalam aktivitas sehari-hari, seperti jadi tidak bersemangat melakukan hal apapun, terutama belajar. Jadi level mana nih 1 sampai 10? Kalau misal diangkakan Bu ya, Iya. mungkin masih di level 5 sih Bu kayaknya, masih yang setengah-setengah kan, karena saya tadi bilang kan kalau misal saya tetap belajar cuma nggak semaksimal itu gitu. Jadi
saya nggak meninggalkan belajar Bu, cuma lebih ke kayak yang menunda-nunda gitu Bu. Tapi saya tetap belajar karena saya tahu kayak ya prioritasnya pelajar kan belajar gitu ya, ya itu. Jadi kayaknya sih di tengah-tengahnya gitu. Oke, di tengah-tengah. Oh, cukup bingung kan ya Ya, antara makanya saya juga bingung bosan Bu, dan tapi saya sadar betul gitu kalau misal ketika malasnya saya ini malah semakin meningkat gitu, otomatis kan ini ya Bu ya malah hancur kan Bu ya, malah nggak karu-karuan kan. Makanya kayak saya tetap apa ya Bu ya, tetap tetap belajar walaupun harus dipaksa gitu. Tapi kayak nggak enak gitu loh Bu, kayak ganjil sendiri. Berarti Mbak Yula berarti sampai merasa bahwa Mbak Yula belajar tuh karena ya saya terpaksa karena emang saya harus melakukan itu gitu. Ya bisa dibilang seperti itu sih Bu. Oke, tadi Mbak Yula juga sempat bilang bahwa suka menunda-nunda dan apa ya, memiliki semangat belajar yang kurang. Menurut Mbak Yula faktor apa sih Mbak Yula lakukan saat Mbak Yula menunda-nunda itu? Apakah ada kesibukan lain yang lebih penting dilakukan Mbak Yulia daripada belajar apapun itu? Biasanya sih kalau saya nunda itu saya mikirnya kayak apa ya Bu, ya udah deh bisa nanti gitu ya Bu, kayak antara gitu. Soalnya saya ngerasa kalau deadline-nya tuh masih lama gitu Bu. Terus kalau kegiatannya ya nggak ada sih Bu, paling ya cuma tiduran terus lihat TV, main HP kayak gitu-gitu doang Bu. Jadi nggak ada kegiatan khusus yang bikin saya nunda sih Bu. Lebih ke kayak ya udah malas aja gitu, mager gitu Bu. Oke. Lalu Mbak Yulia nih, dengan rasa malas Mbak Yulia jika dipertahankan, apakah itu akan membuat nilai Mbak Yulia akan berubah atau mungkin jadi lebih buruk mungkin? Ya kalau misal dipertahankan ya pasti malah lebih buruk ya Bu ya. Ya nggak seharusnya dipertahankan juga kan Bu ya. Ya sih Bu, malah lebih buruk. Lalu Mbak Yulia kan juga bilang bahwa semangat Mbak Yulia itu suka belajar karena kalau dulu tuh bersama teman-teman belajarnya, karena sekarang jadi malas karena belajarnya sendiri gitu. Terus habis itu saya Mbak Yulia apa nih biar supaya tidak selalu harus teman-teman karena posisinya memang sekarang tidak bisa dengan teman-teman gitu. Lalu usahanya Mbak Yulia apa untuk Sejauh ini sih apa Bu ya, kayak saya bikin alarm gitu Bu, alarm kayak jam berapa saya harus belajar, jam berapa saya harus selesai kayak gitu. Tapi ya namanya alarm Bu ya, kadang saya suka skip Bu. Skip, tapi saya tuh kayak kepikiran gitu Bu, pengen kayak ngadain lagi belajar kelompok cuma via daring gitu. Tapi sejauh ini masih belum kepikiran yang sampai jauh sih Bu, soalnya saya juga takut kalau misal teman-teman saya ini nggak mau nerima gitu. Oke, berarti Mbak Yu udah punya rencana nih untuk gimana bisa belajar dengan teman-teman supaya dapat semangat lagi gitu. Sebenarnya sudah Bu, sudah kepikiran dari tengah-tengah mau UTS kemarin kalau nggak salah, seingat aku. Itu terus kayak pikiran kayaknya kita bisa deh belajar daring gitu. Itu saya tuh kayak ini kayak lagi mikir aja gitu sendirian gitu. Tapi belum sampai saya bilangkan ke teman-teman sih Bu, soalnya saya salah apa ya, saya takut gitu Bu kalau misal teman-teman saya ini nggak bisa nerima gitu. Soalnya kita punya grup kan di WhatsApp, itu kita punya grup tapi kita nggak pernah sekalipun ngebahas tentang pelajaran gitu. Jadi benar-benar ketika di sekolah ya kita bahas pelajaran, ketika di rumah ya sudah gitu, kita nggak mau bahas itu. Makanya saya takut kalau misal tiba-tiba saya ngajak mereka untuk belajar gitu via grup ini tadi. Oh, berarti Mbak Yu belum mencoba nih, belum berencana. Masih berencana aja. Iya, kalau gitu Mbak Yu pernah nggak membayangkan bagaimana saat nanti belajar dengan teman-teman, sudah belajar bersama, apakah itu dapat memberi suatu perubahan gitu di dalam belajarnya Mbak Yulia atau gimana? Kalau kita berada-ada Bu ya, kayak saya bayangin ya pasti saya akan semangat lagi Bu, karena saya memposisikan diri ketika sebelum pandemi. Oke. Kan belajarnya sama teman-teman nih, berarti kan memposisikannya sebelum pandemi kan, ya otomatis saya pasti semangat sih Bu, pasti semangat. Soalnya apa ya, semangatnya mereka tuh kadang kayak suntikan gitu loh buat saya, akhirnya bikin saya tuh kayak oke, aku harus semangat lagi soalnya teman-teman tuh semangat juga kayak gitu.
Oke, lalu ada juga nih ya, saat Mbak Yulia nih hal sebaliknya terjadi. Mbak Yulia misalnya eh, pendapat Mbak Yulia atau suatu yang Mbak Yulia gagas ini kurang diterima dengan teman-teman. Lalu apakah itu akan buat Mbak Yulia masih tetap menjadi malas belajar dan suka menunda-nunda? Mungkin bakal ini sih Bu, saya mungkin bakal akan cari solusi lain juga sih Bu, tapi sejauh ini masih belum kepikiran apa gitu Bu. Tapi ketika mungkin nantinya teman-teman saya nggak bisa nerima gitu ya, ya mungkin saya akan nyari solusi lain sih Bu, selain belajar sama mereka gitu. Oke, berarti keinginan Mbak Yulia yang belajar dengan teman-teman ini supaya mendapatkan semangat yang sama nih ya? Kayak ya kurang lebih mereka tuh kayak salah satu faktor, cuma bukan faktor utama juga gitu loh Bu, cuma sebagian kecil aja gitu kan. Lagi-lagi kan kembali lagi ke saya sih Bu ya sebenarnya. Itu sih Bu, jadi nggak terlalu bermasalah juga kalau misal mereka itu nggak nerima gitu, berarti saya harus cari solusi lain gitu aja sih Bu. Oke, kalau Mbak Yulia pernah bayangkan gitu saat Mbak Yulia sedang malas belajar ini, ternyata teman-teman Mbak Yulia nggak merasakan hal yang sama nih sama yang Mbak Yulia rasakan. Teman-teman masih semangat belajar nih untuk mengejar nilai, dengan Mbak Yulia menunggu teman-teman Mbak Yulia gitu. Ya itu sih Bu, nggak tahu juga, makanya ya Bu ya seharusnya saya memulai dulu Bu ya mungkin ya. Karena mungkin aja teman-teman Mbak Yulia lebih dulu bisa beradaptasi dengan kondisi dan situasi saat ini, dengan semangat belajar mereka yang mungkin cenderung tidak naik tapi masih stabil dari sebelum atau sesudah pandemi ini. Bisa saja itu yang Mbak Yulia rasakan ini masih apa ya, belum mungkin mereka rasakan karena mungkin pandangan mereka yang berbeda dan lain-lain gitu. Jadi dari sini saya ingin apa ya, mengambil ini aja sih pemikiran saya, bahwa kalau Mbak Yulia menunggu teman-teman Mbak Yulia apa ya, untuk belajar bersama dengan Mbak Yulia, ya mungkin itu bisa menjadi alternatif sih Mbak Yulia. Kalau Mbak Yulia sudah yakin hal itu dan mungkin Mbak Yulia kenal teman-teman Mbak Yulia mungkin, dan itu mungkin bisa menjadi alternatif yang baik. Dan Mbak Yulia juga harus pahami bahwa teman-teman Mbak Yulia ini mungkin sedang mengejar sesuatu yang mungkin Mbak Yulia sedang menunggu-nunggu nih sekarang. Mereka sedang belajar untuk mengejar sesuatu yang mereka impikan. Dengan Mbak Yulia masih berkutat dengan rasa bosan dan kurang bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini gitu. Gimana ini Mbak Yulia? Ya itu Bu ya, apa ya, mungkin saya bakalan nyoba dulu kali Bu ya. Ya juga sih Bu, kadang saya juga kepikiran kayak kayak nggak mungkin juga gitu kalau misal teman-teman saya ini juga males gitu. Makanya saya tadi kan sempat bilang ya Bu, kalau saya minder, nilai saya tuh kurang. Nah saya tuh takut gitu kalau misal, kan kadang kan kita kalau rapotan tuh sering kayak tunjukkan nilai gitu. Nah sampai hari ini tuh mereka belum ada tunjukkan nilai gitu. Makanya saya kayak agak takut gitu Bu, agak minder juga kalau misal nilai saya ini jelek di bawah mereka gitu. Jadi ya juga sih Bu, kalau saya nggak mulai duluan ya kita nggak tahu juga Bu ya. Dan juga tadi Mbak Yulia bilang ini Mbak Yulia, saya ini agak bingung nih, ini takut nilainya turun atau takut nilainya berbeda dengan teman-teman nih? Ini berbeda konteks kan? Takut nilainya turun Bu, tapi ya itu tadi kayak kan kalau misal nilai saya turun, saya tuh ya minder gitu loh Bu, soalnya apa ya Bu ya, di sekolah, di kelas saya itu tuh teman-teman satu kumpulan saya tuh itu tuh dinilai orang-orang yang lumayan ambis gitu loh Bu. Nah jadi permasalahan nilai itu kadang jadi masalah gitu Bu. Jadi terkadang saya juga mikir gitu, kalau misal kalau saya nggak ambis juga, saya nggak bisa ngikutin mereka. Oke. Tapi Mbak Yulia merasa nggak diri Mbak Yulia ini cocok nggak dengan teman-teman Mbak Yulia? Atau emang Mbak Yulia emang dasarnya memiliki dasar yang sama, misalnya sama-sama suka belajar, atau emang memiliki cita-cita yang tinggi yang ingin Mbak Yulia capai, atau mungkin Mbak Yulia hanya
ikut-ikutan nih karena kayak gini keren atau gimana? Enggak sih Bu, Karena emang sesuai dengan Mbak Yuli ya gitu. karena saya ngerasa cara belajar mereka itu sesuai sama saya Oke. awalnya. Terus habis gitu ya itu tadi Bu, saya ngerasa cara belajar mereka sama-sama saya, yang dituju pun juga sama gitu, sama-sama pengen hasil yang baik gitu. Jadi ya saya ngerasa kalau ya mereka cocok gitu sama saya gitu sih Bu. Tadi awalnya itu maksudnya sekarang juga merasa demikian atau sekarang nggak ngerasa gitu? Ya saya ngerasa sih Bu, ngerasa demikian, cuma apa ya Bu, karena mungkin nggak ketemu aja sih, jadi saya kayak kehilangan rasa Ritmenya mulai berbeda. ritmenya agak beda aja sih Bu, Oke. tapi saya tetap ngerasa cocok sama mereka gitu. Makanya saya sempat kepikiran kalau misal nilai saya turun, saya minder gitu loh Bu. Makanya Gitu. saya mumpung belum masuk UAS, saya pengen memperbaiki gitu Bu. Berarti masih ada waktu Mbak Yuli ya untuk memperbaiki sih sebenarnya. Lalu nih tadi karena teman-teman yang mungkin memiliki ritme yang agak berbeda karena Mbak Yulia lama tidak bertemu, kira-kira nih kapan nih Mbak Yulia punya rencana ingin merealisasikan apa yang keinginan Mbak Yulia? Karena kan kalau kita belum coba belum tahu nih. Betul. Mungkin habis dari tempat ini, mungkin bakal saya coba dulu sih Bu, kayak ngomong sama teman-teman saya. Ya saya sih berharapnya semoga teman-teman saya menerima Bu ya, karena kan belajar kan udah jadi kebiasaan Bu ya. Jadi mungkin kita tetap belajar bareng tapi dengan cara yang berbeda gitu aja kali Bu ya. Jadi ya saya berharap semoga aja nih Bu teman-teman saya mau menerima gitu sih Bu. Oke. Lalu jika misalnya ada kemungkinan lain, apakah Mbak Yulia punya alternatif lain saat misalnya teman-teman Mbak Yulia sudah bisa beradaptasi dengan situasi sekarang, lalu merasa belajar sendiri itu bukan masalah gitu. Jadi mungkin tawarannya Mbak Yulia kurang menarik, apakah Mbak Yulia punya alternatif lain untuk meningkatkan performa belajar Mbak Yulia? Apa tuh, belum kepikiran sih Bu, tapi orang tua itu sempat nawarin untuk ikut bimbel gitu loh Bu. Tapi nggak saya gubris sejauh ini karena saya menganggap saya masih bisa belajar mandiri gitu tanpa harus ikut bimbel-bimbel, karena saya ngerasa kayak apa ya Bu ya, kayak sayang di ini aja loh Bu uangnya, sementara kita belajar pun dari sekolah pun kan kita juga dapat bimbel. Nah malah saya takutnya nggak bisa bagi waktu gitu Bu, malah saya stres sendiri gitu. Jadi saya masih mikir kayak mungkin saya masih bisa ikut bimbel di sekolah sama belajar sama teman-teman saya tuh saya masih sanggup gitu Bu. Berarti Mbak Yulia merasa dari sekolah dan bimbel dari sekolah itu sudah cukup. Iya, tapi kalau misal keinginan teman-teman saya ini maksudnya keinginan saya nggak direspon sama mereka, mungkin keputusan orang tua saya tadi yang mau bimbel itu tadi mungkin bisa jadi pertimbangan juga sih Bu. Oke. Mungkin Mbak Yulia juga harus Mbak Yulia mencari tahu dulu apa ini positifnya, apakah saya mampu atau enggak. Soal itu bisa menjadi menjadi pertimbangan juga. Soalnya bukan hanya uang saja yang mungkin akan dikeluarkan, dan segi waktu Mbak Yulia mungkin juga harus Mbak Yulia kayak mengatur waktu supaya nggak kecapean, supaya bisa istirahat. Karena nanti itu pasti saat ujiannya mulai itu pasti akan capek sekali gitu. Iya itu saya mikirnya tuh kayak saya takut stres di akhir aja sih Bu sebenarnya. Mungkin kalau belajarnya sih masih bisa ngikutin, tapi waktu ketika ujiannya ini yang saya takutin bakalan ngeblank gitu Bu, karena kan apa ya Bu, kebanyakan pikiran juga kan Bu. Malah takutnya tuh saya stres sendiri gitu Bu. Makanya saya menghindari hal-hal yang menyebabkan saya tuh stres gitu. Oke, iya betul Mbak Yulia, karena sesuatu yang terlalu dipaksakan juga akhirnya nggak baik gitu. Tapi sebenarnya tadi Mbak Yulia mengatakan bahwa suka menunda-nunda. Gimana nih cara Mbak Yulia supaya tidak menunda-nunda? Karena menurut saya itu adalah awal dari rasa malas yang tiba-tiba datang di Mbak Yulia ini. Apa ya Bu ya, mungkin saya bakalan ngatur waktu lagi sih Bu. Mungkin kayak bikin jadwal atau bikin alarm itu mungkin kayaknya. Menurut Mbak Yulia itu akan efektif gitu. Mungkin apa ya Bu ya, lebih
Apa Bu? Apa nih? Komitmen juga sama apa yang dipilih gitu Bu. Kayak ya saya harus komitmen dulu nih sama diri saya. Kalau misal oke saya mau berubah kayak gitu mungkin Bu. Berarti Mbak Yulia memberi penguatan dulu dan diri Memberikan sendiri. penguatan dulu Bu, karena dari yang saya tahu kan orang yang mau berubah itu kan juga pasti butuh proses yang panjang, nggak langsung instan kan Bu ya. Betul. Jadi saya ya juga harus pelan-pelan gitu Bu, pelan-pelan kayak belajar menguatin diri dulu kayak gitu sih Bu. Iya sih, memang itu harus kembali ke diri kita sendiri karena kita yang menjalankan. Jadi berubah atau enggaknya juga balik ke diri kita. Tapi kalau Mbak Yulia sudah ada niatan yang sangat baik untuk merubah itu menjadi kunci pertama sih Mbak Yulia, supaya bisa membuka kunci-kunci yang lain, menunda rasa malas itu, lalu memiliki apa ya, alternatif mungkin dalam meningkatkan performa belajar dan lain-lain. Itu menjadi awalan sih Mbak Yulia. Mungkin setelah semua itu terlaksanakan nantinya Mbak Yulia akan di UAS nanti tidak mendapatkan nilai yang turun atau mungkin akan bisa meningkatkan nilai Mbak Yulia gitu. Mungkin iya sih Bu, saya harus belajar dari awal lagi ya Bu, maksudnya dari niat dulu terus ngatur jadwal mungkin gitu ya. Ya sih Bu, saya sih pengennya kayak gitu, jadi ya apa ya Bu ya, mohon dukungannya aja nih Bu. Pasti kayak didukung mungkin dengan dukungan juga saya bisa buka, maksudnya prosesnya itu bakal lebih cepat gitu Bu. Mbak Yulia nggak perlu khawatir sih, karena saya akan menjadi support tuh Mbak Yulia misalnya dalam prosesnya mengalami hambatan atau apapun, Mbak Yulia dalam menghubungi saya gitu, supaya kita dalam melakukan konseling lagi mungkin selanjutnya, atau mungkin jika Mbak Yulia sudah terlaksanakan juga itu alhamdulillah sekali. Mbak Yulia kalau misalnya memiliki masalah yang lain juga bisa datang ke saya gitu. Boleh Bu ya. Boleh sekali Mbak Yulia. Saya senang loh. Saya takut ganggu waktunya Ibu sih sebenarnya. Enggak sih, enggak. Saya tuh senang sekali loh bisa apa ya, menjadi fasilitator sama Mbak Yulia. Sebenarnya Mbak Yulia ini memiliki jawaban atas masalah Mbak Yulia, tapi menurut saya ini Mbak Yulia agak kurang yakin aja nih selama ini. Iya sih kayaknya Bu. Iya, Mbak Yulia udah punya solusi yang baik sebenarnya. Hanya perlu diyakinkan aja sih sebenarnya. Dan Mbak Yulia juga perlu meyakinkan diri sendiri tentunya. Iya sih Bu. Begitu. Iya Bu, saya juga ngerasa kayak gitu sih Bu, agak yakin juga sama diri sendiri kayak gitu sih Bu. Cuma mungkin tapi habis dari sini sih kayaknya saya nggak mau kayak gitu lagi sih Bu. Oke, berarti sekarang udah yakin dong? Iya dong. Oke, bagus. Karena emang harus bener yakin dulu Mbak Iya Yulia. betul sih Bu, karena kalau dari diri kita yakin, otomatis kan semuanya bakal berjalan sesuai apa yang kita mau kan Bu ya. Iya, Nggak gampang lagi lah gitu ya Bu. Iya benar, paling nggak kita apa ya, udah ada pedoman lah, harus melakukan ini gitu, dan harus dikuatkan juga dengan niat Mbak Yulia. Siap Bu. Oke, dan sini Mbak Yulia, apa yang Mbak Yulia rasakan nih? Yang jelas lebih terbuka lagi sih Bu pikiran saya. Terus lebih apa ya Bu ya, kayaknya sih lebih nemuin apa pemikiran-pemikiran baru gitu Bu. Kalau ya kayak yang kalau misal plan A nggak bisa, terus saya harus mikirin plan B gitu sih Bu. Lebih enakan aja sih Bu, lebih enteng juga gitu. Bagus, tapi udah yakin kan ya? Udah yakin insya Allah. Oke, harus yakin ya Ibu. Ya Bu. Oke, dari sini kalau Mbak Yulia sudah merasa puas dan proses konseling, apakah saya bisa mengakhiri ini proses konselingnya? Iya Bu, sudah. Oke, kalau gitu saya akhiri proses konselingnya. Terima kasih Mbak Yulia sudah datang ke sini, sudah mau menceritakan masalah Mbak Yulia pada saya. Saya juga sangat-sangat senang sekali karena bisa membantu Mbak Yulia, bisa menjadi fasilitator dalam Mbak Yulia menemukan solusi atas masalah Mbak Yulia sendiri. Gitu. Iya Bu, saya juga mau terima kasih juga nih Bu, ini sudah ganggu Ibu juga waktunya. Terus saya kan tadi ngubungi kan juga dadak sih Bu ya, soalnya saya takut apa ya Bu ya, takut sendiri gitu Bu, nggak, malah kalau makin lama nggak selesai. Makanya saya ketika kepikiran saya langsung menghubungi Ibu gitu. Jadi ya mungkin kedepannya juga saya juga butuh bantuan dari Ibu juga atas dukungannya Ibu juga, supaya mungkin
saya nggak mengharapkan prosesnya bakalan cepet sih Bu, cuma mungkin dengan bantuan Ibu prosesnya bakal saya jalaninya lebih lancar aja sih Bu. Oke, nggak apa-apa kok Mbak Yulia, sok dulu bisa menghubungi saya gitu. Iya, Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama Mbak Yulia.